Perkenalkan, nama saya Zahratul Jana dari Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan HMJ Ekonomi Syariah. So guys, hari ini kita akan ngebahas tentang Diskoria Part 1. Apa itu Diskoria? Diskoria adalah diskusi ekonomi ceria yang bertemakan membangun bisnis di usia muda. And hari ini kita udah ngundang materi yang keren banget nih. Dan materi ini dari mahasiswa AS itu sendiri. Dan langsung aja yuk kita panggilin materi kita pada hari ini, Mas Isnan. Selamat datang Mas Isnan. Oke, selamat datang juga. Siap. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat waras, selamat. Siap. Oh iya, kebetulan saya belum tahu nih nama panjang Mas Isnan. Oke, nama saya Muhammad Faiz Isnan Asari. Muhammad Faiz Isnan Asari. Heeh. Biasanya dipanggil Mas Isnan, betul? Isnan boleh, Faiz boleh, Sari juga boleh. Oke. Siap. Oke, Mas Isnan aja Oke, ya biar. boleh, Oh boleh. iya, saya manggilnya Mas, apakah atau Bang? Terserah yang enak aja, yang nyaman. Karena kan di mana-mana dipilihnya yang nyaman. Siap, Oke. siap. Oke Mas, jadi langsung aja nih untuk Oke. pembahasan Diskoria nih. Langsung pertanyaan aja ya Mas Boleh, ya. boleh. Pertanyaan pertama nih Mas. Jadi Mas nih kapan sih usaha kopi Barata ini didirikan? Kalau Barata itu didirikan tanggal 22 Oktober tahun 2020. Jadi ngepas banget tuh sama Hari Santri. Wow, Masya Allah. Karena kan kebetulan aja nih ya, Iya, kebetulan dilalah cara bahasa Jawanya gitu. Pernah mondok juga, pernah. Hebat. Keren banget. Berarti usaha kopi ini tuh berbasis Islam juga punya Bi? Ya, berbasis Islam juga dibilang gimana sih? Mungkin ada dikit. Tapi kan kita juga perlu kehati-hatian kalau bisnis sama agama juga kita kan harus benar-benar paham. Jangan sampai malah kita yang jual agama itu kan malah lebih fatal kan. Itu yang Siap. Keren banget ya Mas. Oke, langsung ke pertanyaan kedua nih Mas. Apakah usaha kopi Barata ini merupakan cabang pertama Mas Isnan? Ya, Ya. pertama yang benar-benar milik saya pribadi. Wow, keren banget Jadi- ya teman-teman. Jadi kita cerita awal dulu aja nih. Siap, silakan Mas. Jadi dulu tahun 2019 itu saya sempat kuliah dulu di salah satu universitas dan kebetulan kita sekelas nih bikin usaha. Wah, Sama, kopi keren juga. banget dong, teman-teman Mas juga ngikutin usaha juga nih. Iya, jadi kita urunan. Wah, keren banget. Kita urunan bikin usaha berjalan setengah tahun. Iya, setengah tahun karena awal COVID itu. Begitu awal COVID, dah kita tutup. Jadi dari situ. Tapi itu merupakan apa cikal bakal berarti ya Mas ya untuk usaha? Iya, betul. Cikal bakal. Oke, terus apakah nih Mas, ini yang paling mengena mungkin ya? Apakah ada seseorang di balik suksesnya Mas saat ini? Oh jelas ada. Itu nggak mungkin nggak ada itu nggak mungkin karena adanya kita sekarang juga kan karena seseorang. Siap. Jadi di balik aku itu ada yang jelas alhamdulillah orang tua. Jadi ini juga pesan buat kita semua ya, untuk semua mahasiswa lah. Jadi setelah aku buka usaha berjalan 2 bulan mungkin. Berjalan 2 bulan kemudian aku ngobrol sama Habaib, ketemu, terus aku dibilangin, "Is, buka pintu rezekimu." Aku bingung itu. Yang dimaksud buka pintu rezekimu tuh gimana? Aku bingung. Terus aku pikir lagi, diam. Itu gimana, Bib? Pripun, Bib? Basuh kaki ibu. Oh, ini ternyata. Ini. Itu aku dibilangin malam Kamis.
hari Jumatnya pada subuh tanggal 1 Januari 2021. Wah, Mas ingat Pas tanggalnya Mas? banget, Masya iya. Allah. Keren Itu banget benar-benar deh tuh. teman-teman. Bener aku ingat, Saking ngenaknya di hati Mas Iya. Isnan ini. kayak kepukul banget gitu. Hmm. Kayak kamu jauh-jauh ngejar dunia tapi hal terpentingnya itu kamu lupain nanti. Oke, akhirnya tanggal 1 Januari itu pada subuh selesai baca Al-Kahfi nih, aku langsung ambil baskom. Baru ambil baskom aja buat ngisiin air gitu. Beneran ya, bener-bener gitu. Bukan getar lagi, udah nangis itu. Udah nangis. Oh, bener-bener. Habis itu, Mah, duduk. Harus duduk di ruang tamu. Aku langsung tetap tekuk lutut tuh, baskom aku taruh. Nangis dah. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, nangis aja, iya. Terus ditanyain sama kamu mau ngapain nih? Sempet-sempetnya loh, papa tuh sampai bilang, aku lagi nangis, sempet aja ditanyain kamu mau ngapain? Ya aku langsung bilang sambil nangis tuh, Pak Is mau bersihin surga kan. Masya Allah. Dari itu mulai, mama nangis, papa nangis, aku jangan jelasin, aduh. Nah dari situ aku minta maaf, minta doanya, minta restunya. Nah ini yang membuat kita itu selamat, kita itu dimudahkan dalam segala urusan, yaitu restu orang tua. Karena adatnya orang Jawa itu sama dengan syariat Islam. Siap. Adatnya wong Jawa itu kan sopan sama orang tua. Nah kalau di Islam itu kan birrul walidain. Dan tahu kan yang apa? Ridullah fi ridul walidain. Iya. Kan? Ridhonya Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Nah jadi aku benar-benar yang penting orang tua senang, orang tua bisa mengeluarkan kata-kata yang mengenakan. Ya aku pikir itu Allah yang ngomong. Gitu. Kalau orang tua senang, ya pasti Allah senang lah. Nah, gitu intinya. Nah setelah itu aku kan pembukuan nih biasanya setiap bulan itu buku. Di bulan Desember aku itu segini, begitu bulan Januari nih pembukuan aku itu luar biasa. Masya Allah. Naik 2 kali lipat. Inspirasi ya teman-teman, dan menurut aku ini salah satu momen spesialnya Mas Isnan ya. Ya. Dan so pasti kalian juga pasti ngerasain ada momen tertentu di dalam hidup kalian yang benar-benar mengubah hidup kalian. Keren sih Mas, keren banget. Itu harus dilakukan sih sebenarnya. Kalau orang yang mau sukses, Berarti orang tua banget bagiku, ya Mas ya, harus ya. terpenuhi banget. Bagiku. Siap. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih yang membuat Anda yakin untuk membuka usaha kopi Barata ini? Jadi ya karena emang dari dulu tuh suka ngopi ya. Iya jelas ya, anak muda zaman sekarang mah Dari dulu kopi is iya kopi. Jadi dari tahun 2017 kalau nggak salah, apa 16 tak lupa, udah mulai nyicip kopi. Wow. Udah mulai nyoba. Udah mulai kepikiran gue harus bikin usaha, Iya. gue harus ngalahin pesaing umum. enggak juga. Jadi udah mulai ngerti kopi ini. Aneh, kopi kok unik juga gitu loh. Setahu aku kopi itu pahit, tapi kok ada kopi yang kecut, ada kok kopi yang rasanya pahit banget. Itu kayak pahitnya hidup lah. Siap. Terus kebetulan juga semakin banyak belajar sana sini, semakin cari tahu ini kenapa bisa segede ini. Padahal cuma dari jualan kopi kan. Iya betul. Ke beberapa kopi shop kok sampai segini gedenya. Aku pikir lagi, aku tanya-tanya juga sama ownernya, sama manajernya juga kan. Oh ternyata gampang-gampang susah gitu loh. Gampang susah. Itulah akhirnya kita coba dulu waktu masih di Amikom itu. Malah lancar gitu loh, malah alhamdulillah nggak terlalu susah. Udah akhirnya oke lah, mantap, bismillah. Dan usaha kopi itu masuk worth it ya Mas ya, kalau menurut itu. Dan
emang banyak dari teman-teman sendiri yang apa namanya senang kopi, dan Mas juga mungkin ada kepikiran kayak wah teman-teman gue suka kopi, mungkin di lingkungan sini ada kopi yang menurut gue kayak enak nih, nah gue pengen nih apa namanya menciptakan kopi yang beda gitu ya, gitu lah, yang beda dan yang emang racikan pribadi yang kira-kira teman-teman yang suka. ciri khasnya gitu Iya, ya. siap gitu. Jadi kalau ngomongin worth it atau enggaknya untuk saat ini mungkin masih, tapi entah mungkin 5 tahun ke depan ataupun apa kan udah mulai banyak nih inovasi-inovasi yang berbahan dasar dari kopi. Nah untuk 5 tahun ke depan mungkin ya nggak tahu, kita kan nggak tahu yang namanya usaha, emang benar-benar harus ngikutin zaman Siap. gimana gitu. Tapi di kafenya Mas ini emang usahanya berpacu pada kopi, apa ada benefit lain itu? Ada, tetap ada, nggak mungkin pure kopi. Kalau pure kopi udah ketinggalan untuk saat ini. Iya, Jelas, itu jelas. Harus dibarengin juga sama yang lain. Oke Mas, di pertanyaan selanjutnya ini ada benefit apa aja sih yang didapat dari usaha kopi ini? Ya, alhamdulillah lumayan lah. Buat membantu uang kuliah, Itu jelas. buat ngajakin date ayam. Oh, belum punya ayam. Oh, Asli, teman-teman asli, benar. nyari Mas. Nggak Siapa sama. tahu ayamnya jadi apa nih, pendukung usahanya Masnya lo bisa. Bukan pendukung. Ya pendukung sih, pendukung menghabiskan uangnya itu jelas. Jelas itu, pasti udah. Nah, jangan Iya sih. jangan kelamaan. Iya, udah Mas yang Mas bahasan ayam nanti nggak bakal kelar. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Jadi benefitnya yang pertama itu alhamdulillah udah mungkin hampir nggak pernah minta uang saku ke orang tua itu. Terus buat bayar kuliah itu jelas. Wow. Jadi kan mau nggak mau kuliah harus serius sendiri kan, Iya. bayar sendiri Sendiri. kan kerasa. Ini kamu nyari uang sendiri, kamu bayar kuliah sendiri, gimana kamu belajar yang serius apa enggak? Yes. Oke, gitu. Sangat menginspirasi pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, tips sukses untuk menginspirasi teman-teman lain apa nih Mas? Suksesnya itu aja, yang penting kita nurut sama orang tua, udah gitu aja. Bener-bener nurut sama orang tua. Itu pasti susah sih, karena ya zaman sekarang anak-anak muda apalagi seumuran kita nih, yang namanya hasrat cari tahu itu kan masih banyak, masih tinggi juga. Jadi mau nggak mau harus kita kalahin dulu tuh itu kalau pengen sukses. Siap. Ya sama-sama lagi mengejar kesuksesan itu kan kita masing-masing, ya itu yang penting nurut aja sama orang tua dulu, udah Orang gitu. tua is number one ya Mas. Nah itu pokoknya setelahnya Yang di atas. ya itu mah jelas. Kayak orang tua banget nih guys. Ya pokoknya tips sukses dari Mas Isnan itu adalah satu, nurut sama orang tua. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih yang mahasiswa banget. Apa sih tips untuk membagi waktu antara bisnis dan kuliah Mas? Gimana nih cara Mas Isnan untuk membagi waktunya? Pasti kan susah banget loh Mas, karena takutnya nih mungkin ada suatu waktu kayak kafe gue lagi rame banget, terus tiba-tiba dosen nelfon di dadakan, ayo kita offline. Itu gimana Mas cara? Ya nggak terlalu susah sih, Oh nggak terlalu susah? ya kan ada karyawan. Oh iya sih, ya kan siapa tahu apa namanya Masnya kayak ada effort tertentu gitu karena banyak pelanggan, jadi Mas jadi pengen layanin sendiri. Jadi gini, tetap harus kita jalanin bareng-bareng, kita maju bareng. Jadi kita tuh harus tahu apa nih yang kita cari, apa yang kita kejar, apa tujuan kita. Jadi pernah kan yang dibilangin dari psikolog luar negeri mungkin ya. Wow. Jadi orang yang tahu mengapa itu bakal bisa menyelesaikan semua bagaimana. Jadi gini, mengapa itu tekad kita. Jadi misal kita pengen S1 nih, tekadnya kita kan S1. Jadi gimana dong? Gimana biar dapat S1? Otomatis pasti kita lakuin. Jadi gitu. Sementara untuk aku sendiri, mengapanya aku itu usaha gimana biar jalan.
gimana biar aku bisa bayar kuliah, biar bisa mencukupi kebutuhan aku sendiri. Pribadi termasuk. Itu untuk yang usaha. Sementara untuk yang kuliah S1 yang jelas. Ya udah dari situ benar-benar kita harus tahu banget gimana cara membagi waktunya. Sebenarnya kita tuh masih banyak waktu luang kalau kita paham waktu kita sendiri ya. Sebenarnya ya harusnya dimanfaatin benar-benar baik-baik gitu tuh. Kayak kita kan lebih banyak mainnya, ya nggak sih? Iya sih. Lebih banyak main, ketemu ayam, yang punya aja, nggak punya Masih besok nyari pokoknya. Mas, nggak usah nyari. Wah, siap-siap. Pokoknya tipsnya keren banget Ya. buat yang perbedaan antara bisnis dan kuliah. Itu pertanyaan nomor 8. Jadi kiat-kiat apa aja nih Mas untuk bertahan di tengah persaingan bisnis, khususnya bisnis kopi yang sangat beragam? Kalau untuk bertahan, aku mah pakainya pasrah aja sih. Kenapa bisa pasrah? Karena kita bisa meniru usahanya, tapi tidak dengan rezekinya. Gitu. Sama-sama pelaku kopi nih. Iya. Tapi kita kan nggak tahu dari setiap ownernya itu untuk apa dia punya kedai kopi ataupun coffee shop yang lainnya. Tapi kalau kita benar-benar ini kebutuhan nih, ya pasti ada aja rezekinya dan pasti bisa bertahan. Itu. Jadi nggak usah takut lah. Kalau takut kan sama aja kita menghina Tuhan. Iya. Yang penting yakin ya. Iya, yang penting yakin, tapi ya tetap sama usaha. Iya, siap. Gitu. Wow. Tak ambil simpelnya aja sih. Oke Mas, nggak kerasa nih ternyata kita udah di pertanyaan terakhir. Udah lagi mau habis. Oke, pertanyaan terakhir ya Mas. Ini Oke, mungkin ada nih yang mau dipromosiin kepada teman-teman UIN atau teman-teman ekonomi syariah agar sering-sering nongkrong di Kopi Barata. Wow. Yang jelas untuk anak-anakku itu ada harga khusus. Wow, guys. Langsung gas. Parah sih. Itu ada harga khusus karena kan dari awal ospek tuh. Ya, namanya ospek kan ya? PBAK. PBAK ya. Nggak ikut soalnya aku. Ketahuan panitia. It's okay Mas. Ya kan PBAK ya. PBAK. Itu kan banyak yang nggak tahu tiba-tiba tuh dari grup apa sih ya? Yang Telegram. Sama Mbak. Iya yang Telegram apa ya? Iya. Dari Telegram kan aku lihat, kok kayak nggak asing nih orang. Akhirnya aku suruh ini Medan gitu kan. Ternyata dia bawa temen. Bawa temen banyak kan. Dong ya. Udah. Akhirnya kesana terus kan selama PBAK berapa hari? 3 hari ya? 3 hari iya. Di 3 hari. Di sana semua kan. PBAK di sana semua bareng Zoom. Zoom di sana semua. Ini kan Zoomnya. PBAK-nya. Enggak, maksud aku di cafe itu udah tersedia untuk Ya enggak maksudnya. Oh, kenapa? kira. Buat absen sendiri-sendiri kan. Iya. Karena aku nggak ikut. Itu. Nah setelah itu kan akhirnya repeat terus gitu loh, berulang terus ke sana. Daripada gitu, udahlah. Karena aku juga kuliah di UIN. Yes. Jalan lulus aja lah. Wow. Seru banget nih teman-teman. Pokoknya setelah ini langsung deh gas ke kafe atau Kopi Barata. Kita medang-medang rame-rame, apa enggak kalau buat kumpul ngerjain tugas bareng langsung deh ke kafe Mas yang dapat harga khusus pokoknya ya. Oke Mas, ternyata sudah habis nih. Mungkin ada kesan-kesan terakhir nih untuk sesi closing. Pesan yang penting nurut aja udah. Ya karena dilihat dari zaman sekarang yang cukup membahagiakan sekali anak-anaknya karena perlu dibina SDM. Binasakan enggak. Jangan dong. Enggak. Ya, tapi itu sih asli, enggak nurut, jujur Ya, dan jujur. Karena awal aku bisnis juga itu gara-gara kepercayaan. Dan yang modalin itu bukan orang tua. Jadi cerita lagi nih, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa nih. Sekarang closing step. Iya. Silakan. Jadi gini. Kita kembali lagi ke awal Barata. Dari
adanya aku kedai yang pertama itu sama anak-anak kelas di kampus yang dulu, ada bapak-bapak pengusaha juga, terus sampai sekarang udah punya cucu pun masih usaha. Itu kena penyakit berat, ketika konsultasi ke dokter, bapak ini disuruh terapi minum kopi yang murni. Kopi murni, berarti yang pahit banget ya? Iya, yang pahit itu yang disaring gitu lah. Akhirnya setiap hari dia ke kedaiku, kebetulan lagi kedainya aku itu di samping rumahnya. Gitu, jadi setiap hari minum kopi dan alhamdulillah sembuh. Nah, terus aku daftar polisi, sempet nih daftar polisi, makanya keluar dari universitas ini, disuruh keluar daftar polisi. Begitu mau ujian, aku dibilangin sama bapak ini, kalau kamu pahit-pahitnya gagal jadi polisi, ayo saya bantu bikin usaha. Nah, dari situ berarti waktu aku umur 18 sampai daftar gagal, dah langsung dimodalin itu. Lumayan juga. Kecil-kecil udah punya angsuran kan gitu. Ya, dah yang itu jujur. Orang yang emang udah jalan konsisten. Iya, jadi benar-benar nggak nyangka itu kalau jujur tuh bisa benar-benar jaga kepercayaan. Nah, itu udah. Jadi orang tua jujur sama benar-benar bisa dipercaya. Dah itu aja. Insya Allah tenang hidup kita. Ya, suksesnya berarti orang tua jujur dan bisa dipercaya. Teman-teman, sangat inspirasi banget gak sih? Kayak ceritanya Mas Ihsan itu sangat menyentuh, menginspirasi dan juga jadi semangat dan motivasi kita banget untuk kedepannya. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin ada pikiran kayak, aduh, gue pengen banget nih buka usaha, tapi gue bingung mulainya dari mana. Gas boy. Nah, ini dari ceritanya Mas Ihsan tadi, kayak yang nggak disangka-sangka tuh malah jadi jalannya gitu teman-teman. Ya, jadi betul. Kayak, wow. Semangat pokoknya teman-teman yang mau buka usaha kecil-kecilan, mungkin tetap semangat, terpercaya, dan ikutin kiatnya Mas Ihsan tadi itu ya, 3. Pertama orang tua, yang kedua jujur, yang ketiga dapat dipercaya. Oke, teman-teman semua, mungkin itu aja sih yang udah kita bahas di Diskoria Diskusi Ekonomi Ceria ini. So, yang pasti kalian harus tetap semangat dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan yakin dan juga menginspirasi banyak orang tentunya. Oke, dari aku itu aja sih ya. Mas Ihsan juga udah, terima kasih banyak udah datang di acara HMJ ini. Semoga kedepannya Mas Ihsan sukses terus. Amin. Dan semoga tetap berpegang teguh pada 3 pilar tadi. Oke, demikianlah dari saya Zalatul Jana, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.